Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2, nama saya Satria Muhammad Jaya Rahman dengan NIM 062. Saya Nazwa Aura Salsabila dengan NIM 055. Kami akan membawakan materi berjudul konsep konstitusi serta sumber historis, sosiologis, dan politis berbangsa dan bernegara di Indonesia. A. Sumber historis, sosiologis, politik tentang konstitusi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Setiap kekuasaan pasti memiliki kecenderungan untuk berkembang menjadi sewenang-wenang, seperti dikemukakan oleh Lord Acton, power tends or to corrupt and absolute power corrupt absolutely. Inilah alasan mengapa diperlukan konstitusi dalam kehidupan berbangsa negara Indonesia, yakni untuk membatasi kekuasaan pemerintah agar tidak memerintah dengan sewenang-wenang. Konstitusi juga diperlukan untuk membagi kekuasaan dalam negara. Pandangan ini didasarkan pada fungsi konstitusi yang salah satu diantaranya adalah membagi kekuasaan dalam negara. Bagi mereka yang memandang negara dari sudut kekuasaan dan menganggap sebagai organisasi kekuasaan, maka konstitusi dapat dipandang sebagai lembaga atau kumpulan asas yang menetapkan bagaimana kekuasaan dibagi di antara beberapa lembaga kenegaraan. Misalnya, antara badan legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Konstitusi menentukan cara-cara bagaimana pusat-pusat kekuasaan itu bekerja sama dan menyesuaikan diri satu sama lain serta merekam hubungan-hubungan kekuasaan dalam negara. Menurut J.G. Steinbeck mengemukakan bahwa sebuah konstitusi sekurang-kurangnya bermuatan hal-hal sebagai berikut. 1. Adanya jaminan terhadap hak-hak asasi manusia dan warga negara. 2. Ditetapkannya susunan ketatanegaraan yang bersifat fundamental. Dan yang terakhir, adanya pembagian dan pembatasan tugas kenegaraan yang juga bersifat fundamental. K.C. Weyr menegaskan bahwa dalam sebuah negara kesatuan yang perlu diatur dalam konstitusi pada asasnya. Menurut A.H. Cruiken menyatakan bahwa konstitusi dalam sebuah dokumen formal berisikan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, hasil perjuangan politik bangsa di waktu yang lampau. Kedua, tingkat-tingkat tertinggi perkembangan ketatanegaraan bangsa. Yang tiga, pandangan tokoh-tokoh bangsa yang hendak diwujudkan, baik untuk waktu sekarang maupun untuk waktu yang akan datang. Yang terakhir, suatu keinginan dengan mana perkembangan kehidupan ketatanegaraan bangsa hendak dipimpin. Berikutnya masuk ke dalam pembahasan, yakni hal-hal yang dimuat dalam konstitusi atau undang-undang dasar. 1. Organisasi negara, misalnya pembagian kekuasaan antara badan legislatif, eksekutif, dan yudikatif pada negara federal, pembagian kekuasaan antara pemerintah federal dan pemerintah negara-negara bagian, dan tentang prosedur menyelesaikan masalah pelanggaran yurisdiksi oleh salah satu badan pemerintahan. 2. Hak-hak asasi manusia dalam Undang-Undang NRI tahun 1945, misalnya diatur secara khusus dalam bab 10A pasal 28A sampai pasal 28J. 3. Prosedur mengubah UUD dalam UUD NRI tahun 1945, misalnya diatur secara khusus dalam bab 16 pasal 37 tentang perubahan Undang-Undang Dasar. 4. Ada kalanya memuat larangan untuk mengubah sifat tertentu dari Undang-Undang Dasar. Hal ini biasanya terdapat jika para penyusun UUD ingin menghindari turunannya kembali hal-hal yang baru saja diatasi, seperti misalnya munculnya seorang diktator atau kembalinya suatu monarki. Kekuasaan negara dilakukan berdasarkan hukum dasar konstitusi. Dengan demikian, konstitusi mempunyai kedudukan atau derajat supremasi dalam suatu negara. Yang dimaksud dengan supremasi konstitusi adalah konstitusi mempunyai kedudukan tertinggi dalam tertib hukum suatu negara. Undang-Undang NRI 1945 sebagai konstitusi negara Indonesia memiliki kedudukan sebagai hukum tertinggi dan hukum dasar negara. B. Sumber historis, sosiologis, dan politik tentang konstitusi. Seorang filsuf Inggris, Thomas Hobbes, berpendapat manusia memiliki status naturalis seperti halnya serigala. Adagium homo homini lupus, man is a wolf to his fellow man. Artinya,
orang-orang kuat akan berkuasa terhadap orang-orang yang lemah. Selanjutnya muncullah bellum omnium contra omnes, perang artinya perang dengan semua kelompok. Kehidupan dengan keadaan seperti itu memberikan kesadaran kepada setiap kelompok agar dibuat suatu perjanjian. Istilah ini dikenal dengan factum unionis. Setelah terjadinya perjanjian di antara sesama manusia, manusia itu akan memilih salah satu penguasa sebagai pemimpin bagi mereka yang mengadakan perjanjian. Hal ini dikenal dengan istilah factum subjectionis. T. Hobbes kemudian membuat suatu argumen mengenai politik atau dikenal dengan kontrak sosial. Implikasinya adalah pemberian kekuasaan kepada yang paling kuat, primus inter pares, yang utama di antara sekawanan kumpulan atau orang terbaik dan menonjol di antara mereka yang sederajat dan pada akhirnya berkuasa secara mutlak. Melihat dari sosok raja yang berkuasa secara absolut seperti Raja Louis ke-16 mengakibatkan kesengsaraan kepada rakyat yang dipimpinnya, maka dari itu perlunya suatu pembahasan kekuasaan. Pembatasan kekuasaan ini dikenal dengan istilah konstitusionalisme. Di era modern sekarang ini, konstitusionalisme tidak hanya membatasi kekuasaan raja atau kepala pemerintahan seperti Perdana Menteri, seperti halnya Presiden dan Perdana Menteri. Lebih luasnya lagi, konstitusionalisme ini bertujuan untuk 1. Membatasi kekuasaan kepala pemerintahan, 2. Membatasi lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif, check and balance. 3. Menghormati hak rakyat atau to respect. 4. Melindungi rakyat, to protect. 5. Pemenuhan hak warga negara, to fulfill. 6. Hak asasi manusia atau HAM. Secara teori, 3 hal yang mendasar untuk berdirinya suatu konstitusionalisme adalah 1. Perjanjian mengenai cita-cita dan tujuan secara universal. 2. The rule of law harusnya menjadi landasan bagi jalannya pemerintahan dan bagi penyelenggara negara. 3. Kesepakatan akan bentuk suatu negara atau institusi. Kesimpulannya, bahwa konstitusi adalah dokumen atau serangkaian aturan yang menjadi landasan bagi suatu negara dalam menjalankan pemerintahan dan mengatur hubungan antara pemerintah dan warganya. Sumber historis konstitusi mencakup perkembangan konsep ini dari masa ke masa, seperti Magna Carta di Inggris atau Konstitusi Amerika Serikat. Sumber sosiologis konstitusi melibatkan faktor-faktor sosial budaya dan nilai-nilai masyarakat yang mempengaruhi pembentukan dan interpretasi konstitusi. Sumber politis konstitusi mencakup proses pembentukan, perubahan, dan implementasi konstitusi yang sering melibatkan aktor politik dan lembaga pemerintah. Dengan kata lain, konstitusi adalah fondasi hukum dan politik suatu negara yang mencerminkan sejarah, nilai-nilai, dan proses politik yang ada dalam masyarakat tersebut. Konstitusi ini mengatur kekuasaan pemerintah, hak-hak warga negara, serta menjaga keseimbangan kekuasaan dalam sistem pemerintah. Oleh karena itu, pemahaman yang baik tentang konsep konstitusi dan sumber-sumbernya sangat penting dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara yang demokratis dan adil. Ya, sekian dari kami kelompok 2 tentang materi yang telah kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.